Program bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta sampai saat ini terus berpolemik dan tidak kunjung selesai. Mengapa Bawaslu dan KPU tampak begitu kesulitan dan ketakutan ya menurut saya untuk menyelidiki, memeriksa kasus ini dalam perkara pidana pemilu. Saya melihat ada upaya menggeser polemik ini dari pidana pemilu, pelanggaran pemilu, menjadi pelanggaran terhadap Perda DKI. Agak lucu memang, saya sebetulnya tidak begitu tahu apa isi Perda DKI yang menurut Bawaslu lebih berpotensi dilanggar oleh Gibran terkait dengan acaranya bagi-bagi susu di Car Free Day. Menurut saya, hemat saya, bagi susu di Car Free Day itu nggak ada salahnya, nggak ada perda yang melarangnya. Tetapi jelas-jelas di dalam undang-undang pemilu hal ini dilarang. Car Free Day dilarang digunakan dalam acara politik. Undang-undang juga melarang pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik. Nah, dua hal ini sebetulnya yang dilanggar oleh Gibran dalam kegiatannya bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Tetapi sekarang saya perhatikan Bawaslu seperti tak kunjung bisa menyelesaikan proses ini dan mengalihkan bahwa ini hanya sekedar pelanggaran perda. Bawaslu abai tutup mata bahwa ada pelibatan anak-anak di dalam acara itu. Bahwa ada kegiatan politik di dalam Car Free Day. Seharusnya tidak boleh. Tapi pertanyaan kita sekarang, tapi masih perlu dipertanyakan atau enggak sih? Kita menyaksikan bagaimana penyelenggara pemilu kali ini termasuk pengawas pemilu terlihat seperti bebek lumpuh yang bekerja hanya untuk memuluskan kepentingan calon tertentu. Saya prihatin dari konsep debat yang dibuat oleh KPU, berulang kali evaluasi. Memangnya dari awal apa tidak bisa diciptakan, didesain sebuah desain debat yang baku, baik, bermanfaat untuk mencari pemimpin yang benar. Sekarang setiap ada debat, habis itu dilakukan evaluasi. Debat, evaluasi. Ini apa penyelenggara begini? Belum lagi sekarang Bawaslu tampak begitu sulit menyimpulkan suatu peristiwa bahwa itu adalah pelanggaran undang-undang pemilu. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam pemilu. Bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran, jelas ada dua pelanggaran di sana yang mudah dipahami dan dicerna bahkan oleh orang yang tidak sekolah pun. Pertama, Gibran melanggar aturan Car Free Day. Kedua, Gibran melibatkan anak-anak di dalam kampanye politiknya bagi-bagi susu. Kenapa ini susah sekali diterjemahkan? Mengapa orang-orang pintar, orang-orang sekolahan di Bawaslu itu jadi seperti orang bodoh semua? Tidak sulit memahaminya, tetapi akhirnya kita bisa menerima situasi ini karena memang penyelenggara, pengawas pemilu kita kali ini semua ketakutan karena ada anak presiden yang ikut sebagai cawapres. Kesimpulan saya itu, kalaupun kesimpulan saya salah, silakan, ini adalah pendapat saya. Semua sekarang terjadi karena keterlibatan anak presiden, anak Jokowi di dalam pemilu kali ini.